Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesriani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kencana Cianjur. Saya di sini akan mereview jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana lanjutan dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terorisme yang ditulis oleh Ahmad Fauzi SH pada 31 Maret 2021. Nah, artikel ini adalah pembaharuan dari Koran Suara pada tanggal 14 Januari 2016. Contoh kasus yang diambil dalam artikel ini yakni bom yang terjadi di Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta. Mengamati pola dan sasaran serangan bom itu, tampaknya polisi tengah menjadi target operasi sebab selama ini presentasi kepolisian cukup gemilang memporak-porandakan jaringan terorisme di Indonesia. Di samping itu, gerakan yang memberikan bentuk sikap latah kepada peristiwa ledakan bom yang terjadi di beberapa negara, sehingga kelompok-kelompok kecil ini ingin menunjukkan keberadaan kepada halayak. Terlepas dari berbagai kemungkinan itu, yang jelas tindakan teror telah melecehkan aparat pemerintah karena tugas menjaga ketertiban dipecundangi aksi koboi kelompok teroris ini. Masyarakat juga mengalami efek psikologis berupa trauma atau rasa takut karena kejadian tersebut mendapatkan publikasi yang luas dan menjadi perhatian dunia. Dalam hukum pidana, menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Membaca ketentuan tersebut berarti ancaman pidana terhadap pelaku teror ini sangat berat karena maksimal pidana mati. Meski demikian, semua peluang kepada keseriusan dan ketajaman nurani penegak hukum dalam menjerat pelaku melalui tuntutan dan vonis yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Yang jelas, kasus ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga penegakan hukum dan sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil, dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat dalamnya. Tidak cukup hanya menjerat pemain pinggiran yang dalam barisan kelompok teroris kedudukannya sebagai panji atau prajurit. Pengungkapan kasus kejahatan luar biasa ini harus meliputi siapa yang menjadi otak atau perancang serangan dan siapa pula yang mendanainya. Mengungkapkan tindak pidana pendanaan terorisme selama ini memang berjalan kurang optimal. Pada masalah pendanaan seperti pelumas yang erat kaitannya dengan kelancaran aksi teror. Beberapa upaya perlu terus ditingkatkan, seperti mengenali secara detail profil pengguna jasa keuangan atau PJK, pengawasan secara ketat kepatuhan PJK, dan pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer, termasuk mengawasi sungguh-sungguh pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah bagian dari Indonesia. Nah, Presiden Jokowi sendiri menurut artikel ini telah menginstruksikan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa memilukan tersebut. Kutukan
dan kecaman juga datang mengalir dari berbagai tokoh lintas agama, pemerintah dan masyarakat yang sering menjunjung tinggi nilai keindonesiaan. Tindakan itu dikutuk karena tidak ada ruang yang layak bagi masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal ramah, religius, dan toleran. Dalam kitab suci manapun tidak ada legitimasi yang membenarkan tindakan biadab tersebut. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya di video yang selanjutnya.